Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Kasper Anwar. Masih seputaran ChatGPT. Kali ini sesuai janji saya pada video sebelumnya, kita akan melihat bagaimana cara kerja creative writing coach-nya yang dimiliki oleh ChatGPT. Tentunya yang ini adalah versi premium. Jadi kalau versi yang default atau versi yang gratis ini tidak tersedia. Creative writing coach ini adalah semacam uh, robot lah ya, kita namakan robot AI ya, yang bekerja untuk membantu kita membuat flow dari sebuah artikel, tesis, tulisan dan lain sebagainya. Tentunya khususnya untuk writing. Nah, agar tidak berlama-lama, ini adalah di pojok kiri atas. Di sebelah kiri ini ada menu Creative Writing. Ini adalah Creative Writing Coach. Nah, di sini dia seperti apa? Tagline-nya dia dibentuk atau dibuat untuk membaca pekerjaan kita, memberi feedback atau untuk mengimprove skill kita. Nah, kawan-kawan, ini juga bisa dimanfaatkan untuk review artikel atau review apa semacam tesis semacam itu untuk membantu kita. Sekali lagi, kita disclaimer dulu bahwa produk ChatGPT ini adalah produk mesin, artinya dia berdasarkan data yang disediakan atau yang tersedia dalam database, bukan berdasarkan penalaran atau logika. Nah, pastinya dia sudah disesuaikan lah dengan kebutuhan writing kita, entah itu artikel, report ataupun dalam bentuk apa namanya tesis dan disertasi sebagainya. Nah, ini sangat membantu khususnya bagi yang pemula untuk menulis artikel ilmiah, misalnya dalam membantu membuat flow-nya. Nah, langsung saja kita coba. Ini kita coba cari judul artikel di Google Scholar saja untuk contoh saja. Untuk kita bandingkan dan kita lihat bagaimana cara kerja dari sebuah plugin dari Creative Writing Coach ini. Kita coba ke Google Scholar. Ini saya sudah ada di sini menunya. Karena bidang saya teknologi educational technology, kita coba cari teknologi dalam pendidikan ya, teknologi in education. Kita cari contoh saja ini sajalah. Ini ada sebuah systematic literature review published di Computer Education Q1. Kita ambil judulnya. Terus kita copy pastekan di sini. Sebelum kita mengcopy paste, pastikan kita memberi perintah. Kalau dalam bahasa ChatGPT itu prompt. Promptnya harus jelas apa yang ingin kita lakukan dan apa yang ingin kita buat terhadap judul atau artikel yang akan kita bentuk itu. Kita coba tulis read an article with the title. Nah, ini judulnya sudah saya masukkan. Kemudian kita minta dia memberi ide tentang bagaimana flow-nya. Flow itu struktur dari artikel yang akan kita buat. Nah, ini
Dapatkah Anda memberikan ide atau flow untuk membentuk atau menulis artikel ini? Kita coba meminta Creative Writing Coach untuk memberikan flow ke flow-nya. Sebelum saya klik ini atau saya beri perintah, kalau di tempat atau pada ChatGPT versi premium, dia akan otomatis membaca itu lebih cepat karena dia umumnya memberikan hasil berdasarkan teks atau artikel pada umumnya yang sudah ada. Sementara pada Creative Writing Coach ini dia lebih spesifik dan lebih mendalam. Nanti coba kita contohkan saja nanti pada versi yang gratis dan pada versi yang berbayar dengan Creative Writing Coach. Kita coba lihat pada versi yang Creative Writing Coach ini. Terlihat bukan? Absolutely, I'd be happy to have you outline your article. Nah, bagusnya pada ini dia lebih spesifik, misalnya per paragrafnya kita harus melakukan apa yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Oke, ini sudah terlihat. Misalnya kita pada bagian introduction itu kita diminta begin by highlight the increasing integration of technology in education setting. Berarti secara umum flow-nya itu kita ini sama seperti piramida terbalik lah, kita melihat gambaran secara umum. Kemudian pada topik berikutnya, post the central question, kita membuat pertanyaan penelitian, how do we evaluate the effectiveness of this technology in education? Kemudian briefly mention the importance of systematic review in answer set question. Jadi kita membuat pertanyaan penelitian, kemudian secara spesifik ini kita mention secara singkat tentang pentingnya systematic review itu dalam penelitian-penelitian terakhir. Nah, sebenarnya background ini tidak ada dalam penelitian dalam sebuah artikel ilmiah, tapi bisalah kita buat ini sebagai literature review. Background ini literature review diganti. Jadi dia provide brief history technology use in education, discuss beragam teknologi dalam pendidikan, kemudian explain why systematic. Ini hampir sama dengan introduction, tapi nanti secara spesifik ini dibuat sebagai systematic literature review. Kemudian the need for evaluation ini sebenarnya adalah bagian dari gap penelitian kita. Kenapa penelitian ini penting dilakukan, apa segala macamnya. Ini kriteria untuk evaluasi. Ini pada systematic literature review itu misalnya kita anggap ini metodologinya menggunakan apa, Prisma kah atau apa. Nah, ini bisa dijadikan bahan pertimbangan. Atau kalau mau lebih spesifik lagi, could you give me the flow for the Prisma article? For the Prisma, SLR lah. SLR with Prisma with some topic. Kita coba ya, atau kita based on information provided. Nah, ini lebih spesifik. Misalnya kalau kita membuat SLR dengan Prisma berdasarkan informasi yang kita buat tadi. Nah, dia langsung membuat di sini ada title dan abstrak. Kita menulis ini. Nah, ini lebih spesifik dan lebih flow-nya lebih ke Prisma dengan SLR dengan Prismanya, systematic literature review dengan Prisma. Nanti kita coba ulas secara singkat. Nah, kita kembali ke atas. Di sini dia menyarankan membuat judul dan abstrak, kemudian bagian introduction.
State the rationale for your review, outlining why it is important to evaluate technology. Define your research question clearly. Kemudian setelah ini, introduction ini bisa kita buat ada 1 atau 2 section tentang literature review. Metodologinya sudah mengikuti Prisma, ada eligibility kriterianya apa, ada information sources-nya sudah ada search strateginya sudah ada, kemudian selection prosesnya sudah ada, data collection-nya juga sudah ada dan segala macamnya. Kemudian di sini result-nya sudah ada disebutkan studi selection, bla bla bla. Kemudian ada discussion-nya sudah disebutkan di sini. Nah, ini adalah sebenarnya kalau bagi saya pribadi sangat penting untuk membantu kita mengkonstruk atau menulis alur dari artikel yang ingin kita buat, khususnya pada spesifik artikel seperti systematic literature review. Apakah ini bisa digunakan pada artikel biasa? Ya tentu saja bisa. Nah, tinggal lagi bagaimana kita memoles prompt-nya. Nah, ini. Tadi di awal sudah saya sebutkan, nanti coba kita perbandingkan bagaimana kalau kita menggunakan ChatGPT versi yang free. Tadi sudah terlihat secara sekilas bagaimana versi premiumnya, membacanya. Sekarang kita coba lihat yang versi gratis. Sekarang ChatGPT versi gratisnya juga sudah sangat tinggi, sudah GPT 3.5. Kita coba lihat. Dengan prompt yang sama ya. Nah, dia lebih cepat membacanya. Nah. Oke, sudah sangat bagus dan spesifik, tapi tidak detail tentang apa yang harus dilakukan. Tapi sudah sangat membantu lah. Kalau yang versi gratisnya juga sudah sangat membantu. Misalnya pada bagian introduction-nya dia bilang sertakan background-nya apa, purpose of the review-nya apa, scope and signifikansinya apa. Di sini juga pada bagian literature review-nya juga sudah disebutkan ada literature review-nya. Kemudian metodologinya, dia di sini sudah seperti Prisma, flow-nya sudah mengikuti Prisma. Ada search strategy, ada inclusion and exclusion, ada data extraction-nya sudah ada, quality assessment-nya juga sudah ada. Kemudian result-nya juga sudah ada. Juga sudah sangat bagus. Tinggal lagi bagaimana kita memoles prompt-nya. Karena ini sudah sangat improvisasi dari ChatGPT ini juga semakin hari semakin bagus, jadi sudah hampir tidak ada perbedaan yang signifikan. Bedanya pada ChatGPT versi premium ini kita bisa menyertakan file untuk dianalisis, entah itu Excel, entah itu hasil PLS, entah itu hasil Smart PLS dan segala macamnya. Artinya tergantung kita mau menggunakannya untuk versi apa. Demikian ChatGPT versi Creative Writing Coach. Kalau ada pertanyaan silakan di mention di bawah atau di komen. Saya akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau mampir berilah feedback. Berilah feedback dan komen yang positif, atau kalau ada masukan apa yang harus dilakukan atau apa yang perlu kita ulas di video berikutnya, ya silakan tinggalkan di komen di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.